pastinya nanti akan banyak pertanyaan ya Mas ya, banyak ya pertanyaan. Tapi sebelum itu kita mau menampilkan dulu sebuah permentasan monolog dari Bapak Rudolf Puspa yang berjudul Kidung Si Anak Bangsa. Langsung saja kita beri aplaus yang paling semangat untuk Bapak Rudolf Puspa. Yang akan diiringi juga oleh Jan Trio. Iya, aku aja kan bisa. Saya kalau ingat lagu ini ingat masa kecil dulu, masih di sekolah dasar. Setiap hari mereka diajar lagu ini, diajar mulai menghidupi dengan sebuah kehidupan yang gembira, dengan kehidupan yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Seolah-olah hidup memang harus dimulai dengan sebuah kegembiraan. Karena hidup adalah milik kita, milik pribadi kita, bukan milik siapa-siapa, tetapi selalu bersama-sama. Entah itu datang dari anak-anak yang tanpa sepatu, atau anak-anak yang diantar oleh mobil-mobil mewah, tetapi sekolah, apakah di sekolah yang reot, apakah sekolah swasta, negeri, atau sekolah yang bermewah-mewah, yang bertaraf apapun, tetapi tetap semuanya bergema di seluruh negeri ini dengan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. 6 tahun kita hidup selalu dalam keadaan yang selalu senang di mana-mana. Tanpa tahu kenapa kita diajar sekolah seperti itu. Kenapa selalu kita diajar untuk di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pindah, naik ke sekolah lanjutan pertama. Sekolah menengah atas. Itu lagu hilang. Kata guru, kita diasah otaknya. Kita diasah kepandaian kita, intelektualitas katanya. Kemudian kita pun menjadi orang yang disetir oleh keadaan di mana kita ini harus yang paling hebat adalah nilai-nilai eksak. Kita tidak tahu apa artinya itu semua. Seolah-olah negeri ini, seolah-olah dunia ini hanya bisa dikuasai oleh teknologi. Seolah-olah dunia hanya bisa dikuasai, menjadikan kekuatan hanya segi eksak, hanya segi teknologi, dikuasai hitung-hitungan, dikuasai kekuasaan yang tidak ada batasnya, yang semuanya adalah nol. Karena kita tidak pernah lagi mengenal sekolah di bidang budaya atau sastra misalnya. Semua beramai-ramai, anak saya harus masuk IPA. Wah, kalau tidak IPA, mau jadi apa anak saya? Hah? Tidak ada perusahaan yang mau menerima lulusan SMA bagian sastra, bagian budaya. Alah, makanya anak jadi paksa masuk IPA. Bahkan kalau pelajaran sekolah kurang, dileskan, ditambah lagi, les kemana-mana, dan semua membuka. Tapi mana ada les bahasa, les sejarah, les sastra. Tidak ada, sebab semuanya
Apakah mereka menjadi ingat? Lalu datang pemikiran-pemikiran. Aku tidak tahu. Yang pasti, lagu di sana senang, di sini senang, hilang. Tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah perlombaan kekuatan untuk saling menguasai, saling memakan, saling menggerogoti, saling apa saja. Yang penting adalah demi kekuasaan dirinya, bukan demi orang lain, tidak. Tapi demi kantongnya sendiri, demi keisinya sendiri, demi kekuatannya sendiri, dan demi keuntungan dirinya sendiri yang paling berbahagia. Tapi orang lain, nol. Ya. Keluar masuk kantor, keluar masuk perusahaan, entah pegawai negeri, entah pegawai swasta, entah tidak terdengar lagi senang, di sana senang. Semuanya tidak ada yang menyanyi lagi, semuanya hanya diam dan tidak ada siapa. Sebab sesiapapun yang mengerjakan itu semua akan dikatakan oleh sesuatu yang tidak bisa hidup. Dan kau sebagai manusia biasa masih ingatkah bahwa kau telah diajarkan, dilahirkan dan dibesarkan sebagai manusia yang tidak pernah ada apa-apanya. Sebab kau lupa bahwa kau ada di sini sebagai manusia yang mempunyai adab, peradaban. Ya. Peradaban, saudara-saudara. Peradaban. Kita lupa bahwa ini adalah sebuah kekuatan bangsa yang sudah dimiliki sejak dulu, sejak kita masih kanak-kanak, sejak kita masih di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tetapi apakah itu masih hidup? Apakah itu masih menyala-nyala? Apakah itu? Sekarang kita bertanya. Dulu ketika kecil, kita diajar nyanyi itu untuk apa? Mengapa harus menyanyi seperti itu? Pernahkah kalian berpikir? Pernahkah berpikir untuk itu? Dan ketika kita berpikir, kita tidak pernah tahu jawabnya. Untuk apa itu lagu? Kenapa kita diajar sejak kecil untuk nyanyi lagu itu? Tapi ketika kita tua, kita tidak tahu apa-apa. Sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Ketika orang kita dipaksakan, toh kita tidak bisa menyanyi semerdu, segembira ketika masih kanak-kanak. Dengar, lihat, pasang mata, pasang telinga. Ajaran yang paling cerdas. Ketika kita melihat, mata kita menjadi silau. Silau oleh keadaan, kemewahan yang ditebarkan di mana-mana. Kemewahan yang menguasai segala macam pemikiran kita. Dan ketika mendengar suara mendentum di mana-mana, suara yang tidak pernah bisa mengalahkan suara hati nurani kita sendiri karena menutup itu semuanya. Apakah itu yang harus cerdas sebagai sebuah bangsa, sebagai anak bangsa, sebagai kekuatan yang tidak bisa berhenti? Lihatlah, kembali ke peradaban kita, peradaban manusia yang paling asasi, yang paling memperkuat diri sendiri. Saudara-saudara, peradaban kita kehilangan itu.
Kita sudah tidak tahu lagi kita harus berbuat apa. Tetapi yang ada cuma pertanyaan. Bahkan untuk bertanya saja kita sudah tidak mempunyai waktu lagi. Karena memang tidak pernah ada ajaran untuk mempertanyakan, menyaksikan, atau melihat dengan jelas. Negeri ini milik siapa? Untuk siapa? Apakah kau tahu negeri ini untuk siapa? Hah? Lihat, lihat, lihat. Saya hidup puluhan tahun, bukan hanya hari ini. Tetapi kau sebagai bangsa yang telah sama-sama menjalani berbagai kehidupan. Tidak. Kita telah salah jalan, saudariku. Kita telah tidak lagi di sana senang, di sini senang. Tetapi lihat, lihat mata, mata, mata. Pernahkah mereka menyadari bahwa mata hati mereka juga bisa melihat, mendengar bahwa hidup adalah sebuah kekuatan. Saudariku, tidakkah kau tahu betapa kejam hidup ini? Betapa kita tidak mempunyai apa-apa sebenarnya. Kau terus melihat sesuatu. Lihatlah, dongak, tinggi ke atas. Siapa yang ada di sana? Kekuatan apa yang diluncurkan dari atas ke bawah? Kau tidak merasakan. Betapa marahnya aku. Tapi aku tidak tahu mau marah pada siapa. Mesti menyalahkan guru-guruku sekolah, hah? Yang telah mengajarkan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Apakah aku harus menyalahkan mereka? Mereka yang juga dengan sendirinya selalu berjuang untuk mengisi, merubah kehidupannya yang tidak pernah terselesaikan. Apa aku harus menyalahkan para pengusaha-pengusaha yang bangkrut karena dimakan oleh kekuatan asing, jika dia terpaksa merombak, menjual semua usahanya dan mem-PHK karyawan-karyawannya? Apa aku harus menyalahkan para birokrat kita, para menteri-menteri yang tidak pernah bisa keluar dari kekuatan koalisi yang disetir oleh kekuatan asing? Apa aku harus menyalahkan para anggota MPR yang dulunya kurus kering kere dan sekarang mendadak menjadi orang kaya? Apa aku harus menyalahkan para demonstran, pendemo yang terus memperjuangkan keadilan dan ketika dia mendapatkan kursi empuk lalu lupa pada apa yang sudah diperjuangkan? Apa aku harus menyalahkan mereka semua? Apa aku harus menyalahkan? Siapa yang mesti aku salahkan? Siapa? Mari kita melihat segalanya. Kita lihat semua yang ada di sini, semuanya berbicara dengan baik. Kita bisa menangkap. Kita melihat burung Garuda kita yang mengayomi, yang menyatukan kita semua. Lihat. Semua terpatri, tertulis dengan jelas. Dan mata kita bisa melihat sekeliling kita. Kita bisa melihat segalanya ada di sini. Peradaban, saudari. Peradaban.
Ini barang Subhanallah, memang kepenyiaskan ini. Mana kamu kau juga katakan? Ada kau di kursi. Saudara, si Polan atau Indi atau siapa saja yang jumlahnya jutaan, yang anonim, yang sering dinamakan rakyat, diatasnamakan, diperjuangkan, dimintakan utang kemana-mana untuk dia tidak bisa apa-apa. Dia terkapar, dia tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa dia sendiri telah menjual negerinya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya, kekayaannya yang ada di dalam dirinya hilang. Dia hanya tahu menjadi budak yang dihabisi. Tetapi dia masih punya ingatan pada masa kecil. Dia masih bisa menyanyi gembira, senang, tanpa tahu sampai kapan. Masih bisa berharap. Dia masih bisa. Dia masih mencoba untuk berangkat, untuk mencoba hidup, untuk mencoba menyadari dirinya, menyadari kekuatan sehingga dia bisa berbuat sesuatu. Iya. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang.